Setelah melakukan kise dengan Chamin, Seon tiba-tiba bermimpi dirinya diejek oleh Chamin karena kini ia menyukai Chamin yang berwajah tampan. Saat terbangun, ia marah kepada Chamin karena mimpi tersebut, hingga ketika mereka makan pun Seon yang terus teringat mimpi itu tetap merasa kesal karena diejek oleh Chamin dalam mimpinya. 너한테 30년간 당한 수모 그대로 당해봐. Seon kemudian menegaskan kalau kejadian kise semalam tidak berarti ia menyukai Chamin. Melihat kegugupan Seon dengan wajah tersenyum, Chamin berpura-pura mengerti tentang maksud Seon karena tak ingin membuatnya malu. 알지? 알겠어. 얼른 밥 먹어. Saking senangnya, Chamin bahkan menuliskan kejadian semalam di catatan ponselnya. Kemudian untuk memikat hati Seon, Chamin juga berdandan rapi saat akan mengantar Seon, yang tentu saja Seon menjadi sangat gugup ketika berada di dalam mobil. Seon berusaha menenangkan jantungnya yang deg-degan, namun ia tetap terlihat canggung yang membuat Chamin tersenyum saat melihat tingkahnya. Sementara itu, karena Haejin ketahuan berbohong tentang kehamilannya, ibu Chamin memintanya pergi. Akan tetapi Haejin tak bisa pergi sebelum menemukan ibunya. Jaksa So yang bertanya tentang kasus pembunuhan Seon kepada polisi kenalannya akhirnya mengetahui bahwa Dong Chol sengaja membuat TKP pembunuhan untuk menjebak si penusuk. Di sisi lain, Seon terlihat menemui ibunya dan berpura-pura sebagai orang lain. Saat itu karena tokonya selalu sepi, Chamin sengaja mentraktir para pegawainya agar makan di toko milik ibunya Seon. Setelah mendapat pesanan, tokonya pun menjadi ramai. Lalu karena seorang pegawai tidak sengaja meninggalkan tanda pengenalnya, akhirnya Seon tahu kalau para pegawai itu berasal dari perusahaan Chamin. Seon kemudian mendapat telepon dari Dong Chol karena telah menemukan tersangka penusukan yang disimpulkan melakukan bunuh diri. Dong Chol mengatakan kalau pria itu adalah pembunuh bayaran yang kemungkinan dikirim oleh Pak Oh. Sesuai dengan rencana Jaksa So, Dong Chol juga menyimpulkan bahwa pria ini adalah kaki tangan Pak Oh yang telah menculik ibu Haejin karena ponsel yang digunakan untuk menghubungi Haejin ditemukan di TKP. Haejin terlihat sangat panik mengetahui penculik ibunya telah tewas karena takut tidak bisa menemukan ibunya. Akan tetapi saat Seon menceritakan tentang si penusuk kepada Chamin, ia merasa curiga bahwa pria itu hanyalah kambing hitam dan kaki tangan Pak Oh yang sebenarnya masih berkeliaran. Karena situasi tersebut, Chamin yang tadinya ingin memberi kejutan kepada Seon akhirnya mengurungkan niatnya walau Seon tidak sengaja melihat balon dari dalam bagasi mobilnya. 나 이렇게 오픈하고 싶지 않거든. 야, 너, 진짜 너 씨. Berkat hal itu, Seon menemukan kamera di belakang mobil Chamin. Ia melihat video saat mereka terlibat kejar-kejaran di terowongan dengan penculik ibu Haejin. Dan kini mereka pun tahu kalau ibu Haejin masih hidup. Jaksa So menemui Dong Chol untuk menanyakan tentang perkembangan penyelidikan Dong Chol mengenai kasus pembunuhan yang direkayasa olehnya. Tak hanya itu, Jaksa So juga menanyakan soal kasus Pak Pak dan meminta nomor Mido kepada Dong Chol karena ia tahu kalau Mido adalah Seon. Shin lalu memperlihatkan Haejin, Chamin, dan Seon yang sedang menyusuri terowongan untuk mencari tahu rute kabur si penculik agar mereka bisa menemukan ibu Seon. Sementara itu, karena tangan ibu Haejin terluka, si nenek segera menelpon Jaksa So. Kemudian karena tak mau nenek itu memanggil polisi, Jaksa So pun bergegas pergi menuju ke rumah si nenek. Seon, Haejin, dan Chamin terus mencari ibu Haejin dengan bertanya kepada seorang bibi di lingkungan itu, namun si bibi tidak mengetahuinya. Kemudian ketika mereka memanggil taksi untuk pulang, mereka kembali bertanya tentang ibu Haejin dengan memperlihatkan fotonya. Untungnya sopir taksi itu pernah mengantarkan ibu Haejin dan masih mengingat wajahnya. Setelah diberitahu alamatnya, mereka kemudian pergi ke rumah si nenek. Sayangnya mereka terlambat karena ibu Haejin sudah dibawa ke rumah sakit oleh Jaksa So untuk diobati lukanya. 안 생기게
잘 좀 부탁드립니다. Seyon terus menunggu di rumah si nenek sementara Chamin dan Hejin mencarinya ke tempat lain. Tapi karena kaki Hejin terkilir, mereka kemudian membawa Hejin ke rumah sakit terdekat. Di sana Seyon tidak sengaja melihat Jaksaso dan malah menghampirinya. Jaksaso lalu segera beralasan kalau ia berada di sana karena mendapat informasi yang harus diselidiki mengenai kasus Pak Oh. Jaksaso mengatakan hal itu agar Seyon merasa penasaran, dan benar saja akhirnya Seyon pun masuk perangkap dan pergi dengan Jaksaso. Seyon sempat mengirim pesan kepada Chamin bahwa ia pergi bersama Jaksaso karena berpikir Jaksaso mengetahui keberadaan Ibu Hejin. Tak berselang lama, Hejin akhirnya menemukan ibunya dan Chamin diberitahu oleh si nenek bahwa Ibu Hejin dititipkan kepadanya oleh seorang jaksa. Chamin sangat ngejengho karena ternyata jaksa yang dimaksud adalah Jaksaso. Sementara Seyon sedang bersama Jaksaso, Chamin terus menghubungi Seyon, akan tetapi Seyon tidak menjawab panggilannya.